Pakemnya malam. malam. Kalau sudah terlatih setiap waktu bisa. Kalau sudah terlatih. Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berpengaruh kepada Pada keinginan. keinginan. 100%. 100%. Bisik-bisik Oh. kita ya. Oke, Bisik-bisik ya. ngeri nih. Dengerin saya baik-baik ya. Inilah teknik doa yang dilakukan kami orang-orang spiritual. Kenapa cepat tembus doanya? Oh. Diulang-ulang terus ya. Oh sama, pada Sama ya? prinsipnya semua komponen, semua alatnya, semua apa yang harus dilakukan itu tetap harus berulang. Nggak bisa 1-2 Iya. kali, 3 kali nggak bisa. Nah. Saya aja membangun itu bertahun-tahun. Betul. Nah, terkadang begini, Gus. Pada saat kita visualisasi, kita bayangin nih uang nih. Ya. Tiba-tiba muncul gambar yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana? Contoh? Contoh misalnya apa ya? Bisa apa aja namanya. Yang menghalangi nih ceritanya. Ya pas pada saat visualisasi ya. Iya oke. Pada saat visualisasi muncul malah hewan lah, muncul oke. apalah gitu. Oke. Itu dipengaruhi 2 hal. Pertama dipengaruhi data. Oke. Yang Anda tahu persis hewan yang muncul di pikiran Anda itu seperti apa. Itu satu. Kedua, biasanya belum deep banget untuk kondisi memasukkan ke dalam pikiran bawah sadar itu. Jadi logikanya masih kenceng banget. Iya. Ada yang mengatakan kondisi pikiran bawah sadar itu kondisi sebenar-benarnya sadar. Gimana coba tuh? Kondisi bawah sadar itu, Adalah kondisi sebenar-benarnya sadar. nah perlu dijelasin. 9 kali lebih sadar. Nanti di nanti pembahasan nanti. berikutnya. Ini Oke. masih akan terhubung, akan dimulai dari pembahasan law of attraction. Ini masih membahas apa itu visualisasi ya. Termasuk ini juga, ini sudah masuk ke cara toh Gus? Iya. Sudah masuk ke cara. Makanya tadi saya katakan bahwa penjelasan visualisasi itu tidak panjang. Yang panjang adalah menjawab pertanyaan bagaimana cara mempraktekannya. Nah, Gini, biar lebih jelas saya ulangi lagi. Anda pernah melamun kan? Ya kan? Iya, Kalau pernah melamun, oke. Saya coba runtut dari awal ya. Melamun itu seperti apa? Otomatis yang anggaplah yang akan Anda lamunkan, walaupun melamun itu tidak direncana sebenarnya. Jadi kalau visualisasi direncana, biasanya kita agak kesulitan. Rata-rata melamun tuh nggak sadar, nggak benar-benar disengaja. Iya. Oke ya? Lupa misalnya. Ya pas lagi duduk gini diam sendiri, nggak ada niatan. Mana ada orang niat ngelamun? Iya Iya kan? betul. Duduk sendiri gini sambil ngopi, sambil ngerokok. Anda diam 5-10 menit langsung masuk ke bawah sadar itu. Lama-lama karena sendiri Anda melamun di situ. Oh, Oke. berarti perlu satu kondisi gelombang otaknya di mana saat kita bisa melakukan visualisasi itu. Sebenarnya kalau masuk ke gelombang otak visualisasi kayak ke alpha gitu, itu sangat mudah sebenarnya kalau tahu caranya. Oke. Gini, Oke. Jelasin dimensinya lebih Pak Rosidi adalah dimensi spiritual. Ya. Kalau saya ada di 2 dimensi itu. Dimensi pengembangan diri dan dimensi spiritual, ya. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang menggali ilmu visualisasi, loa lah intinya ya, Yeah. segala komponen loa, itu cenderung suka sendiri. Oke. Sebenarnya bukan karena dia suka sendiri lantas mereka introvert, bukan. Tapi karena mereka sengaja mengakses pikiran bawah sadarnya ketika sendiri. Masuk ke dunia spiritual, apa yang dilakukan para kiai? Sama, sendiri. Cuma yang kita tidak berani pekewo kita nggak enak, takut mau bertanya kepada mereka. Sepertinya saya bisa meraba. Apa sih sebetulnya yang Apa yang mereka lakukan? dilakukan apa? Saya sangat paham itu. Itu dimensinya saya. Walaupun saya bukan kiai, bukan. Gus juga kebetulan karena cucunya kiai aja. Iya. Kalau keilmuan enggak jauh dengan gus-gus yang sudah tersohor, sudah masyhur, mereka sudah alim banget. Saya enggak ada apa-apanya. Artinya, tapi saya bisa mempelajari apa sih yang mereka lakukan.
Oke. Mereka diam menggunakan teknik spiritual. Ini perkara teknik ya, dengan berzikir pasti imajinasinya jalan. Jauh nanti saya. Jadi ruh bisa nggak, kayak Rogo Sukmo bisa nggak? Ntar deh kalau penjelasan itu. Iya, panjang kalau itu nanti. Panjang gitu. Tapi ini menarik. Saya coba tarik pembahasan sebelumnya, afirmasi. Itu kan afirmasi juga butuh waktu tersendiri, ya. Ketenangan. Pas di Alpa. Ya. Sama, apakah bisa digabung, Gus, pada saat melakukan afirmasi dan sekaligus juga visualisasi? Pada waktu yang bersamaan. Pada waktu yang bersamaan. Bisa Dan boleh. Disarankan bahkan. Pengantarnya afirmasi. Ketika sudah masuk atau deep, afirmasinya hilang. Berlanjut pada imajinasi. Di dalam imajinasi menciptakan afirmasinya. Menembus batas afirmasinya. Jadi yang diafirmasikan kejadian dalam imajinasi. Bisa. Pertanyaan Pak Rusidi, pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman sebenarnya. Saya yakin. Ini ilmu praktis banget teman-teman. Nah, berarti dalam visualisasi itu, dalam visualisasi itu ada tahapan setelah afirmasi ya. Pengkondisian gelombang otak kita. Batiniah bahasanya kita. Batiniah. Pengkondisian batiniah. Dalam spiritual nggak ada tuh alpatitan nggak ada ya. Biar gampang juga teman-teman, biar nggak repot mengartikan alfa, beta, theta. Ya. Pengkondisian batin. Waktunya, Gus. Adakah waktu yang disarankan atau dikhususkan? Pakemnya. Kalau pakemnya malam. Pakemnya malam. Kalau sudah terlatih setiap waktu bisa. Kalau sudah terlatih bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar atau berapa persen dari 100% visualisasi itu? Kalau afirmasi kan 25%. Berpengaruh kepada keinginan. 100%. 100%. Bisik-bisik kita ya. Oke. Bisik-bisik ya. Ngeri nih. Dengerin saya baik-baik ya. Inilah teknik doa yang dilakukan kami orang-orang spiritual. Kenapa cepat tembus doanya? Ini tolong teman-teman jangan bilang siapa-siapa ini ya. Ini rahasia kita aja ya. Wah, ilmu. Ini konangan Gusin apa dibuka? Ilmu bahaya ini. Oke, lanjut. Gunakan dulu pertanyaannya. Karena saya berusaha menahan diri nih, kalau saya tembusin ke area sana nanti mau pada merapat semua nanti ke rumah. Iki kok jeruk banget iki pembahasan aku dhewe dadi wedian. Aku membatasi diri karena gini Pak Rusidi, ya, yang ditunggu teman-teman tuh yang mana ini? Kalau saya coba berusaha dijadikan satu. Teknik visualisasi ini kalau Anda masuk benar-benar ke visualisasinya, Anda tanpa batas. Inilah yang dilakukan para mu'allij, penyembuh. Mu'allij itu gelar seorang penyembuh sebenarnya. Visualisasi. Bagaimana saya bisa mengobati orang di Malaysia tanpa harus datang ke Malaysia? Bagaimana Pak Rusidi bisa ngobatin orang yang ada di Malang, Pak Rusidi di Jogja? How? Walaupun dengan dalih energi jarak jauh segala macam. Inilah yang dimaksud dengan jembatannya visualisasi, masuknya ke kuantum. Kita bisa manggil mereka. Makanya dalam teknik pelet gitu ya, kita kan membayangkan orangnya duduk depan saya perintahkan dia. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan merasakan perasaanku dan kadarnya seperti kadarku. Itu diulang-ulang. Ini sama ketika kita ke uang. Yeah. Ketika itu diulang-ulang, terus besok begitu lagi, di waktu yang pas yang sama. Jangan heran kalau Anda mulai dilirik oleh calon. Dahsyat ya. Satu yang kata kita tidak mungkin. Mungkin. Sangat.
Dan ini bukan sekedar pelet begitu saja, bukan. Ini langgeng, apa sih bahasanya? Jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang. Cinta itu akan sejati. baik. Iya. Tapi kita lompatin yang itu, kita ke rumah atau uang aja dulu. Ya sama, ketika kita membayang. Takutnya nanti berduyun-duyun enggak teman-teman Makanya, pada ini datang. saya orang spiritual, saya harus Ya. akui itu. Saya ketika ingin apa-apa, saya fatihahkan karena semuanya energi. Ya nggak harus mobil khusus ilaruhi, nggak harus begitu. Iya, 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 iya. Untuk sesuatu yang aku inginkan, Al-Fatihah. Baru saya bervisualisasi di sini. Berimajinasi dengan detail, dengan waktu yang Nggak akan keluar dari rule-nya Pak Rosidi kalau begitu Pak Rosidi. Oh, Makanya saya tuh suka sendiri. Saya suka duduk di balkon saya. Duduknya saya ngapain? Saya setel musik, sudah saya menikmati. Saya pingin kemana sih? Kadang-kadang nebak orang. Kamu tadi begini, benar ternyata gitu. Padahal itu pernah kita lihat. Oke. Lihat di bablas nih, jadi Ojo. dukun gitu. Keyakinan itu terbentuk justru karena visualisasi, Mas. Loh iya, Pemantiknya tuh. yang dilakukan guru-guru ini sampai nopo. Iya. Bendino ngono tok susu ya tajam, Bos. Lama-lama akan tajam itu. Iya. Makanya orang kalau sudah yakin cukup tantang. Oke, melanjutkan visualisasi, Gus. Nah, kalau afirmasi itu kan bukan hanya sekedar kata-kata. Visualisasi samakah Dengan perlu menumbuhkan rasa, ada rasa syukur juga tadi sampai pada akhirnya kan ke situ. ke situ. Nah, Mulai dari visualisasi, kalau sudah masuk ke visualisasinya terlatih syukurnya nanti. nah bagaimana caranya tuh supaya menjadi visualisasi itu menjadi seolah-olah nyata dan betul-betul kita merasakannya gitu. Bagaimana caranya tuh? Pernah ngelamun kan? Ya. Ya, dari ngelamun itu sebenarnya Anda bervisualisasi. Kok malah nyinari aku? Kalau caranya tadi kan saya sudah jelaskan. Visualisasi itu kayak melamun. Saya bosen main begini nih. Lihat saya. Oke. Kita sudah pindah teman. Lebih teduh. Capek saya berbohong begini. Lanjut. Oke. Apapun yang sedang kita lakukan tidak lepas dari sebuah bukan sebuah. Tidak lepas dari harus yakin. Ya. Apakah dengan visualisasi itu mampu membawa kita ke tingkat keyakinan yang lebih kuat? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, saya tanya dulu, yakin itu apa? Nah, itu. Ya kan? Yakin itu apa? Teman-teman juga saya pikir abstrak juga. Banyak- Yakin itu gimana sih? Banyak orang yang mengejar keyakinan agar yakin Iya, pada agar sesuatu. yakin, agar Mereka yakin. sendiri tidak tahu yakin itu apa. Yakin mungkin percaya ya Gus ya? Yakin itu percaya. Percaya. Oke. Lebih mungkin ya mendekati lah gitu mungkin. Kalau percaya berarti kan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, Oke. ya kan? Ya. Nah, berarti kalau sudah sampai di level Anda sudah percaya dan tidak lagi bertanya-tanya, Berarti itu yakin. itu yakin. Nah, pertanyaannya dengan kita praktek afirmasi, kita praktek visualisasi, apakah itu juga ikut berkontribusi Untuk keyakinan itu. untuk keyakinan itu? Untuk memunculkan keyakinan itu. Betul. Ya, balik lagi pada definisi visualisasi itu apa? Membayangkan seakan-akan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kan tidak ada lagi pertanyaan. Nah, ini perlu dilatih sampai pada keadaan sadar pun Anda merasa bahwa terkabul doa saya. Dalam keadaan sadar. Ya. Tapi Bukan dalam keadaan bervisualisasi lagi. tapi tetap harus istiqomah ya itu. Tetap Oh repetisi. iya, Ya. kekuatannya itu tetap berada di pengulangan. Kalau nggak ngulang-ngulang nggak bisa. Tidak bisa. Itu yang harus ditanamkan dalam hati kita terkait visualisasi itu seperti apa. Karena kalau visualisasinya benar, yang bermain itu hati, bukan lagi logika. Makanya doa itu bukan bab Logika, tapi bab hati, rasa, bab hati. nggak perasa. Jadi sebenarnya visualisasi ini tujuannya adalah untuk mengolah rasa. Tapi itu yang tadi saya katakan bahwa visualisasi itu lebih tepatnya tidak direncana.
Itu lebih powerful ya. Makanya dengan kesendirian, saya ini perlu dilatih. Dan di dalam kondisi batin yang Flow, mengalir, sudah nggak ada tekanan, nggak ada, bahkan tidak ada keinginan yang menggebu-gebu. artinya ini juga bisa menjadi hal sebaliknya, Gus ya. Kalau yang muncul dalam lamunan kita itu hal yang negatif. Ya karena memang datanya masih banyak kan negatif. Makanya rule-nya dalam pembelajaran kan kita ini kan harusnya sudah bersih dulu dari hal-hal negatif. Iya kan? Iya. Nah, balik lagi nanti jadi pembahasannya luka batinnya harus beres dulu. Bahkan saya itu agak frontalnya begini. Kalau lagi dominan dengan luka batin, nggak usah berdoa. Udah pasti yang dirasakan pasti hal negatif. Karena yang terbayang dan dirasakan hal-hal yang menyedihkan. Tadinya mau membayangkan hal yang positif nih keinginannya. Ya. Pasti di saat melamun, di saat bervisualisasi, yang terbayangkan bukan yang diinginkan. Coba perhatikan, kita kalau sedang dalam masalah atau merasa punya masalah terus, ketika kita melamun pasti yang dilamunkan hal-hal yang negatif, nggak benar. yang nggak benar.